Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai pelatihan sumber daya manusia atau SDM. Apa sih itu pelatihan sumber daya manusia? Pelatihan SDM adalah usaha yang dilakukan untuk membentuk individu yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan atau organisasi. Pada materi ini akan dibahas mengenai beberapa kepelatihan sumber daya manusia yang umum digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Orientasi dan orientasi karyawan baru. Orientasi karyawan atau onboarding merupakan kegiatan yang dibuat dalam perusahaan untuk memperkenalkan karyawan baru dengan tempat bekerja, peran karyawan, kehidupan sosial budaya perusahaan, dan lingkungan tempat kerja karyawan baru. Dalam proses onboarding inilah perusahaan mengenalkan visi misi dan nilai-nilai perusahaan, sehingga karyawan bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan ke depannya. Proses onboarding sangat penting dilakukan guna untuk menurunkan tingkat turnover karyawan atau pergantian karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Cara yang tepat melakukan proses onboarding yaitu pertama, menciptakan suasana yang nyaman. Saat proses orientasi ini merupakan cara yang paling efektif untuk dilakukan. Interaksi antara karyawan lama dengan karyawan baru sangat diperlukan untuk menciptakan kesan kekeluargaan dan interaktif. Kedua, tidak memberikan beban kerja yang terlalu berat di awal. Pada saat awal proses onboarding, sebaiknya karyawan diberikan tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah diinformasikan, sebagai pengenalan karyawan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Ketiga, perbincangan yang melibatkan karyawan baru. Hal ini agar para karyawan baru bisa menunjukkan kapabilitasnya dalam bekerja, menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri yang lebih optimal. Proses pelatihan 5 langkah ADI. Pargito 2010 dalam Mulyadi et al. 2020 menjelaskan bahwa model desain instruksional ADI adalah model desain pembelajaran umum yang berfungsi sebagai panduan untuk membangun sarana dan prasarana program training yang efektif, dinamis, dan mendukung penyelenggaraan training tersebut. ADI sendiri merupakan kependekan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Analisis atau menganalisis. Seorang training designer harus melaksanakan proses analisis kebutuhan training atau pelatihan yang disebut dengan Training Need Analysis atau TNA. Melalui proses TNA, training designer dapat menemukan berbagai kendala kinerja yang dihadapi serta mencari solusinya. TNA dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis tugas yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh pegawai baru, dan analisis kinerja yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi keperluan kompetisi bagi pegawai lama. Prosedur pelaksanaan TNA. Yang pertama, melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja, yaitu mencari apa saja faktor penyebab masalah dan menetapkan solusi untuk masalah kinerja yang dihadapi. Hal ini umumnya dilakukan saat perusahaan menghadapi keluhan atas kinerja para karyawannya. Kedua, mencermati kesenjangan kinerja atau gap, bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja perusahaan atau karyawan yang terjadi saat ini dengan kinerja yang diharapkan oleh perusahaan. Ketiga, membuat rencana pengumpulan data. Proses pengumpulan data secara empiris atau nyata, melalui pengamatan atau observasi terhadap pegawai yang memiliki kendala dalam mencapai kinerja dan lingkungan tempat bekerja. Keempat, menetapkan metode untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, yaitu observasi, survei, wawancara, analisis dokumen, dan analisis kesulitan. Kelima, menentukan responden. Proses penentuan narasumber yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengumpulan data terkait masalah kinerja pegawai. Contoh responden yang dapat dilibatkan yaitu pegawai, supervisor, pimpinan, dan pelanggan atau nasabah. Selain orang, untuk mencari informasi terkait masalah kinerja juga dapat melalui dokumen-dokumen, fasilitas, dan lingkungan pegawai. Keenam, menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data. Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data TNA yaitu checklist, skala nilai, dan panduan wawancara. Yang ketujuh yaitu melakukan analisis data, yaitu pengelompokan agar dapat mengetahui kecenderungan dalam masalah kinerja yang dihadapi perusahaan. Yang kedelapan, membuat laporan TNA. Langkah terakhir ini berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah kinerja yang dihadapi perusahaan. Laporan TNA mencakup latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, responden,
kesimpulan dan hasil analisis kebutuhan masalah pelatihan. Desain atau merancang. Tahap desain dilaksanakan dengan mengidentifikasi sub-sub keterampilan yang harus dimiliki peserta untuk menguasai keseluruhan kompetensi program pelatihan. Hal ini bersifat spesifik dan diperoleh melalui analisis terhadap keterampilan atau tujuan program pelatihan. Development atau pengembangan merupakan tahapan pembuatan training materials atau bahan pelatihan yang telah dikembangkan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang berguna sebagai media informasi dan materi program pelatihan dari instruktur kepada para peserta program. Implementation atau implementasi, pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Cara yang dapat dimanfaatkan dalam pelatihan dan pengembangan pegawai antara lain, pelatihan on the job, pelatihan magang, pembelajaran informal, dan pelatihan instruksi kerja. Evaluation atau evaluasi, menurut staf Litbang 2011, dalam pribadi 2020, evaluasi dimaknai sebagai proses yang dilaksanakan guna menentukan nilai, harga, dan manfaat suatu objek. Objek yang dimaksudkan ialah sebuah produk atau program pembelajaran. Melaksanakan program pelatihan. Pelatihan atau training merupakan proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk tingkatkan pengetahuan serta keterampilan seorang pegawai ataupun tenaga kerja dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan tertentu. Program pelatihan yang pertama yaitu pelatihan di tempat kerja. Sunyoto 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahap pelatihan, yaitu penentuan kebutuhan pelatihan. Tujuannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan guna mengetahui serta memastikan apakah butuh tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut. Kedua, desain program pelatihan. Bila pelatihan ialah pemecahan terbaik, hingga para manajer ataupun supervisor wajib memutuskan program yang pas yang wajib dijalankan. Ketiga, evaluasi program pelatihan. Tujuannya merupakan untuk menguji apakah pelatihan tersebut efisien dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan. Program pelatihan yang kedua yaitu pelatihan di tempat magang. Magang ialah salah satu wujud pembelajaran yang mempunyai prinsip belajar sembari bekerja. Program magang biasa diucap dengan built-in learning, apprenticeship, learning by doing, ataupun on-the-job training atau off-the-job training. Oleh karenanya, program pendidikan magang atau learning by doing cenderung lebih menuju pada pembelajaran. Tahap pelaksanaan magang yang pertama yaitu tahap persiapan, mengobservasi bersama mengenai kegiatan yang akan dilakukan, seperti observasi pendahuluan dan mengetahui apa saja program yang akan dilakukan. Kedua, tahap pelaksanaan, tahap perekrutan pekerja magang yang disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta dalam pelatihan, dan perumusan tujuan dan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran peserta pelatihan. Ketiga, yaitu tahap penilaian. Tahap penilaian magang merupakan penilaian magang selama proses kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini digunakan untuk mengukur seberapa baik peserta melakukannya dalam menyerap materi pembelajaran. Keempat, tahap tindak lanjut. Kesepakatan manajemen antara fasilitator dan peserta magang. Pada tahap ini, peserta magang memiliki tanggung jawab untuk mengelola magang, yaitu untuk melaksanakan tugas fasilitator, sehingga peserta pelatihan dapat menguasai keterampilan dalam bekerja. Program pelatihan yang keempat yaitu pelatihan pembelajaran informal. Keseluruhan kegiatan guna memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Kelima, permodelan perilaku. Permodelan perilaku adalah metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan orang untuk belajar dengan meniru atau menduplikasi perilaku orang lain untuk menunjukkan kepada manajer bagaimana menghadapi situasi yang berbeda. Yang keenam yaitu sistem pendukung kinerja elektronik. Sistem pendukung kinerja elektronik atau Electronic Performance Support System atau EPSS adalah sistem pendukung yang mendukung kinerja peserta dengan memberikan informasi pada saat dibutuhkan atau just-in-time learning. EPSS menyediakan informasi untuk membantu peserta mengatasi tantangan belajar mereka. Ketika siswa membutuhkan informasi di tempat atau just-in-time learning, dan kedua ketika peserta memahami materi pembelajaran. EPSS membantu peserta belajar lebih dalam. Teknik pelatihan seumur hidup dan keaksaraan. Pelatihan seumur hidup. Pelatihan seumur hidup atau lifelong learning merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan atau continuing learning, dimulai dari manusia lahir sampai dengan akhir hayat, dan sejalan dengan fase-fase perkembangan manusia. Keaksaraan.
Pada prosesnya, pengawas akan memberikan pengajaran keterampilan dasar menulis dan berbicara kepada para pegawai. Pelatihan ini bertujuan untuk membuat para pegawai menguasai keterampilan dasar menulis, membaca, berhitung, berpikir, mengamati, dan berbicara. Pelatihan tim. Dalam pelatihan tim, kerja tim memiliki tempat dan waktu untuk mengelola sumber daya secara efektif. Dalam hal ini, setiap anggota tim hendaknya tidak hanya mempersiapkan perilaku dan karakter pribadinya sesuai dengan visi dan misi tim, tetapi juga mencakup kesediaan untuk melakukan segala sesuatu secara bersama-sama tanpa menimbulkan konflik dan harus segera bertindak dan diprioritaskan. Tujuan dari pelatihan tim yaitu pertama, memperkuat integritas dan akuntabilitas di tempat kerja dengan tim. Kedua, meningkatkan kerjasama, koordinasi, komunikasi, dan keterampilan emosional. Ketiga, menghindari konflik. Keempat, saling menghormati, memanajemen bersama, dan kepentingan yang saling melengkapi. Rotasi pekerjaan. Menurut Robbins dan Judge, rotasi kerja adalah pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas lain. Rotasi kerja berpengaruh baik dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, ketika rotasi kerja meningkat, maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan. Rotasi pekerjaan merupakan suatu teknik manajemen yang memindahkan seorang karyawan dari satu peran pekerjaan ke peran pekerjaan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pemindahan ini bersifat lateral, yaitu rotasi yang terjadi di antara pekerjaan pada tingkat yang sama dan bukan sebagai promosi. Tujuan dari rotasi pekerjaan yang pertama yaitu mengurangi monoton pekerjaan, kedua menciptakan kesesuaian pekerjaan dengan karyawan yang tepat, ketiga mengekspos pekerja ke semua vertikal perusahaan, keempat menguji keterampilan dan kompetensi karyawan, kelima mengembangkan rangkaian pengalaman kerja yang lebih luas. Off-the-job training dan pengembangan manajemen pekerjaan. Off-the-job training merupakan sebuah metode umum digunakan kepada pekerja yang sedang menjalani masa training atau pelatihan kerja. Sistem dari off-the-job training adalah dengan menggelar pelatihan di non-lokasi kerja atau diadakan di luar lingkungan kerja dalam kurun waktu tertentu. Dalam masa training ini, para peserta tentunya akan dibekali dengan materi yang sesuai dengan job desk pekerjaannya. Ciri-ciri dari off-the-job training yang pertama, dilakukan di luar lingkungan kerja atau dalam tempat dan kondisi terpisah dari lingkungan kerja. Kedua, dilakukan oleh pekerja tetap perusahaan. Ketiga, dilakukan guna meningkatkan skill, menambah keterampilan, dan kemahiran dalam bekerja. Keempat, memerlukan anggaran yang lebih besar karena perlu space lain untuk kegiatan. Beberapa sistem atau metode yang biasa diterapkan dari sistem off-the-job training diantaranya, pertama metode simulasi. Menurut Sukijono Taatmojo menyatakan bahwa simulasi adalah suatu penentuan karakteristik atau perilaku tertentu dari dunia real sedemikian rupa sehingga para peserta dapat merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Contoh metode simulasi yaitu studi kasus, bermain peran atau role-playing, business game, vestibule training, dan laboratory training. Kedua yaitu metode presentasi. Kegiatan menyampaikan sesuatu di depan orang banyak guna diambil informasinya. Terdapat beberapa metode presentasi, yakni pertama kuliah merupakan metode seperti kegiatan perkuliahan di mana ada narasumber dan juga audiens. Kedua, presentasi video. Pengambilan karya video animasi, TV, slide atau bahkan film dokumenter untuk menambah informasi atau penguatan bukti dari inti materi yang disampaikan. Ketiga, metode konferensi. Kegiatan ini hampir mirip dengan kuliah dan bisa menjadi kegiatan substitusi dari kuliah formal. Terdapat pula kegiatan diskusi, konsultasi, ataupun adanya FGD. Cukup sekian penjelasan mengenai materi pelatihan SDM. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.